Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi penting, yaitu persyaratan pelamaran P3K. Silahkan disimak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita mulai. Adapun persyaratan pelamaran P3K terdiri atas 1. Setiap warga negara Indonesia. Artinya, setiap warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia ini berhak untuk mendaftar menjadi ASN P3K apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. 2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi paling rendah 20 tahun. Nah, karena ketika usia 20 tahun, setidaknya para pelamar sudah memiliki kualifikasi akademik D3 atau S1 paling rendah. Kemudian paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pada jabatan. Nah, kalau PNS, ini batas usia pensiunnya 60 tahun, sedangkan ASN P3K batas usia pensiunnya 58 tahun. Artinya, pada usia 57 tahun ini masih boleh mendaftar menjadi ASN P3K. Karena untuk menjadi ASN P3K, kontraknya paling sedikit 1 tahun. 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Artinya, jika seseorang sudah pernah dipenjara selama 2 tahun atau lebih, maka tidak berhak untuk melamar menjadi ASN P3K. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak dengan hormat dalam hal ini anggaplah kata dipecat. Artinya, tidak pernah dipecat sebagai PNS, tidak pernah dipecat sebagai P3K, TNI, Polri, atau tidak pernah dipecat sebagai pegawai swasta. Artinya, jika pernah dipecat, maka kemungkinan besar tidak bisa melamar menjadi ASN P3K. Lanjut. Persyaratan pelamaran P3K berikutnya. 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi, jika menjadi anggota partai politik tertentu atau terlibat politik praktis, maka tidak boleh melamar menjadi ASN P3K. 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi memiliki kualifikasi pendidikan atau ijazah yang sesuai. Contoh, jika ingin menjadi seorang bidan, maka minimal D3 kebidanan. Syukur-syukur S1 kebidanan atau S2 kebidanan. Jika ingin menjadi guru, maka persyaratan minimalnya adalah S1 strata 1, jurusan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Jadi memiliki kompetensi atau keahlian tertentu dan ini dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki. Contoh, sebagai dokter ahli bedah, maka harus ada sertifikat sebagai dokter bedah. Atau untuk jurusan-jurusan lain harus ada sertifikatnya. Dan itu harus sertifikat yang masih berlaku sebagai suatu profesi. 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Jadi dalam hal ini, sehat jasmani dan rohani ini merupakan syarat yang sangat penting. Jadi ketika seseorang kejiwaannya terganggu atau jasmaninya tidak sehat, maka kemungkinan besar tidak bisa mendaftar menjadi ASN P3K, kecuali atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. 9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi selain 9 persyaratan ini ada persyaratan yang lain yang sudah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
mungkin harus terdaftar di Dapodik, dan seterusnya. Jadi demikian, kurang lebih 9 persyaratan menjadi ASN P3K